Apa maumu, Chin Gokwe? Kamu mau balas dendam ya kepadaku atas perlakuan ayahmu tua bangka itu? Kamu tahu ayahmu meludahi aku. Utikyong tua, kamu berambisi jadi panglima. Harusnya jabatan itu aku yang mendapatkannya. Tapi karena engkau lebih disayang oleh Sang Prabu, akhirnya kau dapatkan jabatan tersebut. Ayo lagi perang. Kira-kira masih jauh nggak ya? Coba Cok, coba lagi deh. Coba deh. Ini udah sampai titik sih. Oh iya. Itu Bu Oro tuh. Oh iya, Ibu. Hei, Ibu Wara. Ibu. Oh ya, kalian. Enggak, Bu. Ayo masuk. Iya. Kita sekarang melakukan satu preservasi yang sifatnya jangka panjang, menjaga Potehi ini supaya tetap ada, tetap hadir di kalangan generasi muda. Nah, kalian sebagai anak-anak milenial tentunya perlu juga mengenal Potehi sebagai salah satu unsur atau bagian dari keragaman budaya di Indonesia. Oleh sebab itu kita mengenalnya dalam Pancasila ya, Bhinneka Tunggal Ika. Buku ini bicara tentang toleransi, akulturasi, dan kebangsaan Indonesia yang merupakan dasar-dasar penting bagaimana kita berbangsa dan berbudaya di Indonesia. Wayang Potehi adalah satu bagian dari produk budaya yang diciptakan melalui proses akulturasi perkawinan budaya antara budaya Cina, Tiongkok, dan lokal, khususnya di Jawa, yang kemudian menjadi budaya peranakan. Akan tetapi pada perjalanan waktu, budaya peranakan mengalami satu masa di mana dilarang oleh pemerintah Orde Baru, dan selama 32 tahun Wayang Potehi tidak lagi dikenal oleh bangsa Indonesia. Akhirnya apa? Punah. Wayang Potehi sebetulnya udah punah loh sekarang. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang meneruskan. Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk melanjutkan? Kita harus sadar bahwa kalau wayang menjadi milik negara lain karena kita tidak melestarikan, tidak menjaga keberlangsungannya, tidak menciptakan inovasi, kreasi baru, habis dah kita jadi sebuah bangsa. Karena ya itu tadi, identitas budaya melalui toleransi, akulturasi, dan kebangsaan. Itu nilai-nilai yang harus terus kita jaga. Nah, bagaimana kita bisa memahami budaya-budaya tersebut? Bagaimana kita bisa memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam wayang khususnya? Di Wayang Potehi itu jangan sangka loh nggak ada nilai-nilai moral. Ada cerita-cerita Tiongkok klasik yang terkandung di dalam Wayang Potehi itu justru mengayakan nilai-nilai kehidupan kita. Oleh karena itu, sebetulnya saya mengajak kalian untuk yuk kita sama-sama menjaga Wayang Potehi ini atau wayang-wayang Nusantara lainnya agar kita menjadi bangsa yang lebih kuat karena kita memahami budaya bangsa melalui keragaman, multicultural, dan pluralis.
Lalu untuk mendirikan rumah Cinwa ini dengan siapa, Bu? Nah ini, jadi Jadi pada waktu itu kita cerita-cerita sampai ketertarikan Ibu Woro itu dengan cerita-cerita kuno dari China itu, yang mana yang membuat saya tertarik ada cerita Xi Jinkui yang menurut Ibu Woro itu ada dalam bentuk naskah Jawa. Lalu kaitannya ya ini wayang potehi yang setahu Ibu Woro waktu itu adanya di Kudo, yang dimana itu Pak Supur sebagai dalang potehi yang diketahui. Waktu riset di Kudo itu bertemu dengan pengrajin potehi yang masih aktif, yaitu Bu Wiwi. Lalu Bu Wiwi juga menawarkan kalau beliau masih punya beberapa koleksi wayang potehi yang untuk pembuatan buku itu kita juga perlukan untuk difoto-foto untuk buku itu. Waktu itu belum terpikir pembentukan rumah Cinwa ya. Lalu belakangan Ibu Woro cerita kalau dari keluarganya itu ada properti di kaldera itu yang mana bisa digunakan untuk tempat aktivitas kesenian potehi ini. Jadi mulai dari sana Ibu Woro juga menggalang beberapa teman-teman, mulailah diadakan aktivitas-aktivitas di kaldera, lalu ya untuk sebagai badan legalnya itu ya dibentuklah rumah Cinwa. Kalau begitu kami ingin pergi ke istana untuk segera mempersiapkan diri. Apakah nanti dulu. Ini ada cerita yang terlompat. Harusnya si capnya, stempelnya kan diberikan kepada Chin Syoko. Tapi Chin Syoko nggak mau memberikan kepada Utikyong karena dulu Chin Syoko mendapatkan stempel itu dari Prabu Lisibin. Jadi tadi ceritanya terlompat. Jadi saya bergabung dengan Rumah Cinwa itu sejak saya masih berstatus mahasiswa ya. Dan waktu itu memang belum ada namanya Rumah Cinwa. Jadi saya bergabung dengan tim Ibu Woro. Beliau memang suka mengoleksi wayang waktu itu dan memang penelitian beliau adalah wayang. Dan saya bergabung dengan tim itu. Waktu itu kami hanya sekadar ya pameran-pameran ya, pameran-pameran ke satu tempat ke tempat lain. Kemudian saya ingat betul bagaimana Rumah Cinwa itu mulai berdiri ya, yaitu saya ingat ketika tahun 2014 kalau tidak salah ya, bulan November, karena saya sering bermain ke tempat Bu Woro. Waktu itu saya juga diundang untuk sebuah acara, sebetulnya acara ya kumpul saja, tapi waktu itu kemudian ada satu acara yang saya ingat betul, yaitu memainkan wayang potehi dan bermain di garasi rumah Ibu Woro. Dan waktu itu namanya masih Rumah Cina Jawa. Rumah Cina Jawa yang disingkat adalah Cinwa. Nah, tetapi seiring waktu ternyata banyak penonton yang tidak tahu sebetulnya bahwa Rumah Cinwa itu adalah Rumah Cina Jawa. Mereka memaknai sendiri arti dari Cinwa, yaitu cinta wayang. Dan semenjak itulah Rumah Cinwa ini menjadi Rumah Cinta Wayang.
Sanwai. Shen Man Hai. Học lộc trai chủ siêu. Wi Hap Jeng Shen Lai. Dengan dia kami turun dari gunung. Bunga dan segar bermekaran di bumi. Memberikan berkah, keberuntungan, dan umur panjang. Para dewa datang dan duduk bersama di situ. Pertama kali saya nonton wayang Potehi itu waktu beberapa tahun yang lalu ya, cukup lama sih, lebih dari 10 tahun lah, di satu mall. Saya ingat waktu itu saya antara bingung gitu ya, ini kok ada satu wayang yang jadul banget gitu. Dan yang nonton itu saya ingat nggak banyak anak-anak, banyak orang-orang yang sudah senior malahan. Saya nggak ngerti pada saat itu, ini jenis wayang apa seperti ini. Nah setelah selesai, saya makin penasaran sebenarnya ini budaya dari mana. Kok di satu pihak kayak wayang dari Indonesia, tapi kok kayak ada unsur Tionghoanya. Nah di situ saya semakin penasaran. Karena penasaran, saya memberanikan diri jalan, saya ingat ke belakang panggung. Ke belakang panggung itu saya pikir-pikir siapa tahu bisa nanya sama orang-orang di sana. Karena penonton yang ada waktu selesai acara tepuk tangan terus bubar aja gitu. Jadi saya nggak bisa nanya siapa-siapa, sudah keburu kosong. Nah dari situ saya jalan ke belakang, saya lihat-lihat siapa tahu ada yang bisa ditanya. Disitulah pertama kali saya ketemu sama Mbak Woro. Saya pikir kok ini timnya nggak banyak ya yang ngerjain ini gitu. Nah di situ ada Mbak Woro, kemudian saya ingat ada dalangnya Pak Subur namanya. Nah kemudian dari pengalaman itu saya banyak juga belajar dari Mbak Woro tentang budaya Tionghoa. Walaupun saya lahir sebagai dari keluarga Tionghoa, saya orang Tionghoa yang sangat cinta dengan Indonesia. Tapi saya tidak ada orang yang bisa mengajarkan saya, memberikan saya informasi tentang ketionghoaan saya gitu. Nah disitulah saya belajar justru untuk tidak malu menjadi orang Tionghoa. Justru ada banyak budaya Tionghoa itu yang kaya sebetulnya, yang memperkaya budaya Indonesia. Berlanjut dari situ, akhirnya dibentuklah Aspertina sebagai suatu organisasi yang menumbuhkan, yang mengembangkan budaya Tionghoa di Indonesia sebagai bagian daripada kekayaan budaya Indonesia. Jadi ini saya juga senang sekali bisa menjadi bagian daripada sejarah Aspertina. Cepat kemari kalian. Sekarang mengakulah siapa di antara kalian yang memberikan kain mestika milik keluarga kepada tukang bangunan yang jelek itu? Bukan saya, ayah. Maafkan aku, ayah. Aku tidak sengaja memberikan kain mestika milik keluarga itu. Aku pada saat mengambilnya sedang padam lampunya, ayah. Maafkan aku. Dasar tidak tahu malu. Kau bunuh kau sekarang. Lepaskan aku. Ibu, saya pamit ya, Bu. Ya, terima kasih banyak, Ibu. sayang. Terima Nuwun, kasih. Bu. Inje, Pamit dulu. sami-sami. Terima kasih ya Yusuf. Sampai ketemu ya. Hati-hati di jalan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Ya, perjalanan masih panjang. Argo jalan terus.